Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan, rasa kemauan, keistiqomahan hati untuk selalu menjalankan ketaatan dengan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita bermohon dan berharap kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi atau bulan hitungannya, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Penghujung bulan Syawal. Alhamdulillah wa syukurillah bagi yang sudah melaksanakan ibadah agung di bulan Syawal ini, yaitunya puasa 6 Sitta min Syawal, karena fadilah keutamaannya sangat besar dan luar biasa di sisi Allah. Man shoma ramadana, sia yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 di bulan Syawal, faka'annama sha'imud dhahri, maka fadilahnya, pahalanya sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. Alhamdulillah bagi yang sudah, bagi yang sedang masih ada waktu sampai 30 nantinya, tanggal 30 bulan ini insyaallah. Bagi yang belum, ya berdoalah untuk tahun yang akan datang. Nah, itu yang bisa lagi, karena tidak cukup waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan tak lama lagi Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, ibadah yang agung, yaitunya pelaksanaan ibadah Idul Adha, simbol ibadah pengorbanan. Alhamdulillah panitia dan pengurus telah menyediakan sarana untuk kita selalu taqarrub ilallah dengan ibadah kurban. Ingat, kurban itu ibadah, ibadah kurban. Jadi kita dengan ibadah tersebut, kita berharap semoga sebagai wasilah, perantara, sarana kita untuk taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban. Tiap-tiap umat, ingat itu, bukan umat akhir zaman ini saja, tiap-tiap umat. Jadi dari sononya, dari dulu udah ada teknis dan caranya, versinya sesuai dengan kenabian dan kerasulan di zaman nabi masing-masing. Hadirin kaum muslimin, liyadhkuru ismallah, agar mereka selalu bersyukur kepada Allah, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Harta yang dikaruniakan itu, yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang punya. Makanya dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, kita ini bukan hak milik, tapi adalah hak pakai. Diri Hawa itu hak pakai, rumah Hawa hak pakai, kendaraan itu semuanya hak pakai. Seluruh yang dititipkan Allah itu hak pakai, silakan pakai. Tapi untuk mensyukuri nikmat Allah, jangan kufur.
Maka syukur dan kufur itu selalu tidak akan sama. Makanya Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, aku akan tambah dan tambah. Tambahnya itu tidak sama dengan tambah kita manusia. Min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka saya datangnya tu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pelaksanaan ibadah kurban? Salah satunya adalah karena Allah telah memberi kita, menitipkan ke kita nikmat yang banyak, harta yang banyak. Ternyata kita tak kala lahir, kita tidak membawa apa-apa kok. Paling kancang tangi yang awak bawa, menangi. Luar dari itu tidak ada. Setelah kita hidup di dunia ini, begitu yang kita empunya. Ingat, semua itu adalah titipan Allah. Allah akan ambil lagi. Maka tak kala titipan itu berada pada kita, orang yang baik itu memanfaatkan titipan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka jangan terlalu bangga dengan harta yang banyak kalau tidak dimanfaatkan untuk jalan yang Allah ridho. Hati-hati itu. Harta banyak, rumah mewah, kendaraan banyak, pangkat tinggi, jabatan hebat, tak syukur kepada Allah, bahkan mengkufuri, tidak mau ibadah, tidak mau korban, tidak mau berinfak. Tapi dia rukun-rukun juga, damai-damai saja, rizkinya banyak. Itu namanya istidraj. Hadirin, Korun gara-gara itu dulu tuh. Hati-hati. Rumahnya damai, tanang, dia tidak pernah dekat dengan masjid. Malahan sholat acak-acakan, banyak tinggal daripada yowe. Hati-hati itu. Allah beranggapan, besok mudah-mudahan dia taubatlah, kasih dia naian pangkainya. Ndak jodoh, makin menjadi-jadi, tambah rezekinya. Ndak jodoh, anak rukun damai segala macam. Ndak jodoh, istidraj. Dosa, musibah, malapetaka, azab yang diundur. Itu yang istidraj. Dia pasti tiba. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu makanya yang terbaik itu adalah memanfaatkan titipan Allah, karunia Allah, seluruh fasilitas yang dititipkan Allah untuk jalan yang Allah ridho. Ini saya lakukan Allah ridho atau tidak? Ini yang saya lakukan Allah ridho atau tidak? Maka ujung-ujungnya sandarkan. Itu gunanya agama. Lupa-lupa bengen, terlampau-lampau bersingkuhan. Maka sangat berbahaya sekali kalau ada manusia yang punya pola pemikiran, ide itu tak perlu juga agama dah. Itu yang ateis tu, anti Tuhan. Itu lebih dari PKI itu. Kenapa seperti itu? Kalau sudah pola pemikiran yang seperti itu, maka hidup tidak perlu lagi bertuhan. Tuhan dalam pandangan kita kan Allah Rabbul Alamin. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu maka inna a'tainakal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dek saking banyaknya ndak tetong dia dah. Sesekali cuba lah hitung. Jangan di luar diri, dalam diri awak saja dulu. Dalam diri awak. Awak kan duit ini kau. Coba hitung. Tidak bisa. Makanya dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengkaji dirinya, yang mengenal dirinya, yang membaca dirinya, dia akan kenal dengan Rabbnya, dengan Allah, dengan Tuhannya. Kenapa banyak orang yang ingkar, banyak orang yang tidak salat, tidak tahu hakikat hidup? Makanya perlu tauhid itu didudukan.
Kenapa ada orang masih menganggap Al-Quran sumber teroris, suara azan disamakan dengan yang lain, pola-pola pemikiran segala macamnya yang merusak hakikat kehidupan tauhid tidak dua. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin lebih kurang 13 tahun di Mekah tauhid la ilaha illallah Allah ahad, la ilaha illallah Allah ahad. Baru hijrah 13 tahun. Tidak selesai sehari dua hari hidup. Makanya penting sekali tauhid tersebut. Kalau tauhidnya dua-dua, insya Allah dia pasti tunduk dan patuh kepada yang menciptakannya. Pasti itu. Makanya syukuri. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Tidak kata Allah metong dah. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jika kamu coba-coba menghitung nikmat Allah, nikmat gua kata Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang kita mensyukuri. Karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi bahwa siapa yang tidak mensyukuri atas nikmatku falyakhruj min tahtis sama wati wal ard. Silakan keluar daripada kolong langit dan bumiku. Jadi kunci bagi kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya adalah ikut menyelenggarakan ibadah kurban. Honda Joto setalok dewa tiap bulanan suran. Kadang handphone dikredit tu bagai. Talok dewa. Ini kurban. Bisa cicilan temui panitia. Fasallil li rabb. Maka dirikanlah salat. Kata Allah, wanhar dan berkurbanlah. Ternyata salat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salat menentukan kondisi situasi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hebat bana hawa selama hidup di dunia. Haratoh banyak, pangkat tinggi, jabatan banyak, awak orang sagalo ado, tapi tidak solat. Apakah nanti di akhirat bisa disogok malaikat itu? Apakah ada orang dalam? Muhasabah diri. Umuah ko barah lama. Paling kancang 100 tahun, 150. Ndak ada yang 200 tahun, 300 tahun manusia gini do. Ndak bentuk orang lah itu do. Setelah itu apa? Balipek tangan dia do, balik ke tanah. Nikmat sesaat. Tapi azab musibahnya berkepanjangan. Ini yang disampaikan oleh Allah, khalidina fiha abada. Ada kata-kata abada, kekal selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu tidak perlu tanya oleh terus sampai milo. Selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa. Mari kita tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah dengan jalan taat kepada Allah. Jangan seperti manusia-manusia yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang durhaka, yang durjana, manyasa biswa. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sejadah. Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya jikalau kamu melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana itu, dia menyesal nanti di akhirat. Rabbana ya Tuhan kami, abasarna lah kami calia ya Allah, sami'na lah kami dangah ya Allah, farji'na, baru menyesal. Balianlah kami balia ya Allah. Kajanatul ma'wa tu sawanta sejadi inna muqinun, kami akan yakin seyakin-yakinnya. Itu kalau di Minang namanya alasim jadi bubuh namanya itu. Tidak mungkin. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Akhirnya rasuan selesai.
Ndak mungkin balik ke dunia tu doh. Maka menyesal awak kini dulu, baraki-raki awak kini dulu, biar apa payah-payah dulu. Mudah-mudahan dengan kepayahan kita, dengan baraki-raki awak, kadang hari hujan, kadang hari panen, awak latihan, parit lapar segala macam, tetap datang ibadah, melaksanakan ibadah, taat kepada Allah. Mudah-mudahan itu sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.